Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita di sepanjang hari ini adalah dari Mazmur pasal 66 ayat 16 sampai ayat 20, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah tentang doa yang dijawab oleh Tuhan. Saudara, saya percaya setiap kita punya pergumulan masing-masing, punya doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Ada seruan, ada kerinduan yang kita panjatkan kepada Tuhan, dan kita rindu doa-doa itu, seruan itu dijawab oleh Tuhan. Dan mungkin saat ini saudara sedang menantikan jawaban doa itu sekian lama. Tapi mungkin sampai saat ini doa saudara belum dijawab. Saudara rindu mengalami jawaban doa, dan jawaban doa seperti apa yang saudara inginkan daripada Tuhan, dan bagaimana supaya jawaban doa itu saudara terima di dalam kehidupan saudara. Kita akan belajar saudara bagaimana supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, dan bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Dan apa seharusnya respon kita setelah doa kita dijawab? Karena ketiga hal itu sangat penting di dalam doa saudara. Bagaimana kita berdoa, bagaimana doa kita dijawab, dan bagaimana respon kita setelah kita menerima jawaban doa. Dan itu yang saya rindu kita belajar dalam topik renungan kita di malam hari ini saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita malam hari ini. Mazmur pasal 66 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Puji Tuhan saudara. Mazmur yang telah dibacakan kepada saudara adalah konteksnya bagaimana pemazmur ini menyaksikan kehidupan doanya, dan dia nyatakan itu kepada umat-umat Tuhan. Dia ungkapkan bagaimana kehidupan doanya dan apa yang dia alami dalam kehidupan doanya. Dan itu yang saya rindu kita belajar dari pemazmur ini saudara, di mana dia berkata,
Marilah kepadaku, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku akan menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Jadi pemazmur ini mau menceritakan apa yang dia alami, yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Dan kemudian di ayat 17 dia berkata, kepadanya aku berseru. Jadi yang mau dia ceritakan itu adalah tentang kehidupan doanya kepada Tuhan, tentang seruannya kepada Tuhan, di mana dia berkata bahwa kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Nah, dari kehidupan doanya tersebut, saudara, ada 3 hal yang saya rindu kita renungkan bersama. Yang pertama di ayat 18, di mana di sana dikatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar aku. Hal pertama yang dijelaskan, yang disaksikan oleh pemazmur ini tentang doanya adalah bahwa doanya itu adalah doa ketulusan yang dibarengi dengan sikap hati yang benar, di mana dia berkata seandainya ada niat jahat dalam hatiku. Artinya waktu itu dia naikkan doa-doanya, doa yang tulus, doa yang dengan niat yang benar, tidak mengandung niat yang jahat. Lalu kemudian di ayat 16 dia berkata, mari dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Jadi pemazmur ini juga mau mengajarkan kepada orang-orang itu supaya mereka hidup takut akan Allah dengan memanggil mereka orang-orang yang takut akan Allah. Dan kemudian yang dia ajarkan adalah tentang bagaimana sikap berdoa, yaitu sikap hati yang benar tanpa niat jahat, sikap hati yang tulus. Dan doa yang demikianlah yang didengar Tuhan, karena dia berkata kalau ada niat jahat tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saudara, adakah hari ini saudara sedang menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan? Dan doa seperti apa yang sedang saudara naikkan? Apakah doa yang penuh dengan ketulusan hati, ataukah doa yang memiliki niat-niat yang tidak benar? Seringkali saudara, orang-orang merindukan sesuatu. Orang-orang berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, tapi di balik itu ada keegoisan, ada niat-niat yang tidak benar, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga doanya tidak dijawab oleh Tuhan, karena doa itu tidak dibarengi dengan niat yang benar. Hari ini saudara berdoa, saudara memohon berkat misalnya. Untuk apa saudara memohon berkat? Untuk gagah-gagahan, untuk saudara, untuk memuaskan keegoisan saudara, untuk memuaskan hawa nafsu saudara, untuk memuaskan kesombongan saudara. Untuk apa saudara memohon berkat daripada Tuhan? Hari ini mungkin saudara memohon keberhasilan. Mari kita analisa, mari kita evaluasi, untuk apa kita memohon keberhasilan dan sebagainya dan sebagainya. Artinya atas semua doa-doa yang kita naikkan, kita harus menganalisa apa niat kita menaikkan doa-doa itu. Dan kalau doa itu dijawab, untuk apa kita gunakan itu? Karena firman Allah di dalam Yakobus berkata bahwa doamu tidak dijawab. Kenapa? Karena kamu hendak memuaskan hawa nafsumu. Jadi doa itu digunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Dan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, saudara. Tuhan tahu masa depan. Seringkali orang-orang hancur kehidupannya. Kenapa saudara? Setelah keinginannya tercapai. Bayangkan, setelah doanya terjawab, hidupnya hancur. Kenapa saudara? Karena orang-orang itu sebenarnya hendak menggunakan apa yang dia terima itu untuk sesuatu yang tidak baik, untuk memuaskan hawa nafsunya, untuk memuaskan keegoisannya.
Itu sebabnya pemazmur ini melalui pengalaman pribadinya dia berkata bahwa kalau aku punya niat jahat, Tuhan tidak akan menjawab aku. Dan sebaiknya kalau memang itu bukan dengan niat tulus, dengan niat baik saudara, sebaiknya Tuhan tidak menjawab kita. Kenapa? Karena kalau Tuhan menjawab, itu akan menghancurkan kehidupan kita. Saya seringkali sudah menyaksikan saudara bahwa saya menghadapi orang-orang jemaat-jemaat yang mereka memohon doa. Dan ketika doa mereka terjawab saudara, akhirnya hidup mereka hancur. Kenapa? Karena mereka tidak siap, karena mereka gunakan berkat jawaban doa yang mereka terima itu untuk keegoisan mereka, untuk hawa nafsu mereka. Itu yang banyak terjadi. Tapi biarlah saudara, kita berdoa dan memohon kepada Tuhan dengan niat yang tulus. Biarlah hari ini kita berdoa, kita memohon berkat kepada Tuhan supaya kita bisa menjadi berkat. Menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk kesombongan, tapi untuk menjadi berkat. Dan saya percaya kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon, dan apa yang kita mohonkan itu, kerinduan kita adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dengar, Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Itu sebabnya saat ini, mari analisa saudara, mari koreksi. Doa-doa yang kita naikkan, apakah itu penuh dengan ketulusan? Yang kedua saudara, yang saya ingin kita belajar dari pengalaman pemazmur ini tentang doanya. Dia berkata di ayat 19, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa-doa yang kuucapkan. Dengar saudara, ketika pemazmur ini menaikkan doa-doa yang dibarengi dengan niat hati yang tulus, maka pemazmur ini berkata sesungguhnya. Dia awali kalimat itu sesungguhnya. Artinya benar-benar terjadi apa yang dia alami. Allah telah mendengar doanya dan Allah telah memperhatikan doa yang dia ucapkan. Hari ini kalau doa-doa yang kita dinaikkan itu penuh dengan ketulusan saudara, kita rindu supaya jawaban doa itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Kita naikkan dengan penuh ketulusan, dengar, sesungguhnya Allah mendengar saudara. Kalau hari ini niat saudara berdoa memohon kepada Tuhan, mungkin ada usaha saudara yang saat ini mengalami kesulitan. Ada begitu banyak orang ketika usahanya mengalami kesulitan, kemudian dia meminta doa. Lalu kemudian ketika dia meminta doa, dia seringkali bernasarlah, berjanjilah, dan sebagainya dan sebagainya. Seringkali itu gampang diucapkan, nasar, janji gampang diucapkan sebelum jawaban doa itu terjadi. Tapi setelah jawaban doa itu terjadi, apa? Akhirnya apa saudara? Akhirnya bukan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan, nasar-nasar itu semua terlupakan. Yang demikian saudara, yang demikian, orang-orang yang demikian, ya mungkin ketika dia berdoa, Allah mempercayakan perkara kecil bagi dia. Allah mencoba untuk menjawab doanya dari perkara kecil. Tetapi ketika perkara kecil itu tidak bisa dipercaya, firman Allah berkata bahwa orang yang tidak bisa dipercaya dalam perkara kecil tidak akan dipercayakan perkara besar. Tapi orang-orang yang tulus, saya dan saudara, ketika kita naikkan doa yang tulus setiap saat dalam kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, maka sesungguhnya, sekali lagi, sesungguhnya doamu didengar oleh Tuhan, doamu dijawab oleh Tuhan. Dia memperhatikan doa-doa kita saudara. Hari ini mungkin sekian lama doa saudara sudah dinaikkan kepada Tuhan, tapi sampai hari ini doa itu belum dijawab. Jangan menyerah saudara. Yang perlu saudara pastikan adalah niat saudara benar, hati saudara tulus dalam menaikkan doa-doa saudara kepada Tuhan. Kalau niat saudara benar, hati saudara tulus dalam menaikkan doa saudara kepada Tuhan, maka dengar, sekalipun mungkin hari ini masih dalam proses,
Sekalipun mungkin sekian waktu lamanya doa saudara belum dijawab, tapi dengar, Allah memastikan bahwa sesungguhnya Dia mendengar saudara, Dia menjawab saudara. Yang penting niat kita berdoa benar. Kemudian yang terakhir saudara, kesaksian pemazmur ini tentang doanya. Di ayat 20 dia berkata, "Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku." Setelah dia mengalami bahwa Tuhan tidak menolak doanya, Tuhan menyatakan kasih setianya bagi dia, Tuhan mendengar doa-doanya, Tuhan memperhatikan doa-doanya, maka dia berkata, "Terpujilah Allah." Hal ketiga yang kita belajar dari kesaksian doa pemazmur ini saudara, bahwa ketika dia mengalami jawaban doa, dia naikkan pujian, dia naikkan pengagungan bagi Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-17 juga dia berkata, "Kepadanya aku telah berseru dan dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian." Jadi sekali lagi, ketika dia berseru kepada Tuhan dan doanya dijawab oleh Tuhan, maka yang dia lakukan adalah dia gunakan lidahnya, mulutnya memuliakan Tuhan. Dia memuji-muji Tuhan. Artinya dia menaikkan pujian pengagungan bagi Tuhan ketika dia mengalami jawaban doa. Seharusnya itulah yang terjadi saudara, bahwa ketika kita berdoa, kita naikkan doa yang tulus, dan ketika Tuhan jawab doa kita, kita kembalikan pujian bagi Tuhan. Kita gunakan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka hidup saudara akan seperti bola salju. Makin lama makin membesar, makin lama makin membesar. Artinya apa saudara? Saudara akan mengalami berkat daripada Tuhan makin lama makin melimpah, makin lama makin melimpah, makin lama makin melimpah. Kenapa? Karena ketika saudara dipercayakan perkara kecil, saudara bisa dipercaya dan saudara gunakan untuk memuliakan Tuhan. Saudara muliakan Tuhan dalam hidup saudara ketika saudara dipercayakan perkara kecil. Ketika Tuhan percayakan perkara lebih besar, Tuhan jawab doa saudara dalam perkara lebih besar, dan saudara tetap bisa dipercaya. Saudara memuliakan nama Tuhan, saudara jadikan semuanya jadi kemuliaan nama Tuhan, Dia akan percayakan lagi yang lebih besar. Demikian juga keberhasilan saudara, dari keberhasilan dari perkara kecil, lebih luas lagi, lebih besar lagi, lebih meningkat lagi, sampai seperti bola salju saudara. Kesuksesan yang akan saudara alami itu makin membesar dan makin meluas. Mujizat-mujizat yang saudara alami juga akan demikian. Itu sebabnya ketika saudara mengalami mujizat, ketika Tuhan menjawab doa saudara, ketika saudara mengalami perkara besar, muliakanlah Tuhan di dalam kehidupan saudara, dan gunakan semuanya untuk jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini, di mana kita belajar dari pemazmur. Dia menyaksikan tentang doanya, di mana doa yang dia naikkan itu adalah doa yang penuh ketulusan. Dan kemudian dia menyaksikan bahwa ketika dia menaikkan doa penuh ketulusan dengan niat hati yang baik, maka akhirnya Tuhan menjawab. Dan kemudian dia juga menyaksikan bahwa ketika Tuhan menjawab, maka dia muliakan dan tinggikan Tuhan. Hari ini saudara, mari kita terapkan firman Tuhan ini. Yang pertama, mari kita analisa apakah doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan adalah doa yang dibarengi dengan hati yang tulus. Yang kedua, yang perlu kita sadari saudara, bahwa ketika kita menaikkan doa yang tulus, Tuhan pasti menjawab saudara. Karena pemazmur ini berkata, sesungguhnya Allah mendengarnya. Lalu kemudian yang terakhir saudara, ketika hari ini saudara mengalami jawaban doa, besok saudara mengalami jawaban doa, dan seterusnya saudara mengalami jawaban doa kapanpun, sampai masa tua, sampai akhir hidup saudara mengalami jawaban doa, biarlah saudara gunakan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau saudara gunakan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, maka sekali lagi hidup saudara akan seperti bola salju. Allah akan menambah-nambahkan berkatnya, Allah akan menambah-nambahkan mujizatnya, Allah akan menambahkan kesuksesan, keberhasilan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama saudara.
Namun sebelumnya buat komitmen dalam hati saudara untuk menerapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal, dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur, dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa, kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka. Berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana
untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang, dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anak-Mu. Ajar anak-anak-Mu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan. Berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para medis ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK,
Mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan, kiranya tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan, tolong anak-anak-Mu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan, tolong mereka ya Tuhan. Tuhan, tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biarlah Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban, persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersuka cita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini, dan biarlah Tuhan menyertai saudara.
Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.